segede dia itu pikirannya itu sangat fresh sekali. Dia harus masuk yang manfaat. Pelajaran ini, kalau ini tuh nggak ada manfaat sama sekali sih. Dia paling suka cuma mencetak doang, dia nggak lihat. Ini perhatiin datanya cuma gitu-gitu doang, waste doang. Kalau saya bilang dia tuh harus tanemin ngobrol, kasih tahu warna apa ini. Tapi kalau ini tuh kayak saya baca juga sih itu di ini ya, orang segede gini tuh orang lagi freshnya dia pengen nangkep di kepala dia buat memori. Ketika dia suruh main ginian nggak ada yang ketangkep bahasanya, jadi nggak begitu ngerti. Tapi kalau kita ngobrol sama dia dia akan ngerti. Pernah ada di masa ngambek nggak sih ketika nggak dikasih gadget? Pastilah, pasti. Cara ngatasin gimana? Buat pengertian di dia, kalau misalkan mau malam boleh ya, dan dia ngerti, dia udah habis nggak nangis lagi, ngerti kok dia. Mas Bayu, mungkin kembali lagi ke suka duka di tahun 2021 ini kan, kemarin ayahnya sempat jatuh sakit, seperti apa keadaan saat ini? Fokus saya DBD ya. Alhamdulillah sekarang udah keluar rumahnya baru hari ini. Kasihan juga sih, karena DBD itu 2 hari kritis ya, menggigil. Ya kadang-kadang kalau udah tua, iya jadi takutnya dia kepikiran ini gara-gara gue tua ya. Malah emang DBD begitu, karena Paula juga kemarin DBD, jadi saya lihat dia menggigil. Saya juga kaget ketika lihat papa menggigil ya. Tapi akhirnya udah ngerti. Pas udah hari ketiga saya datang sudah baik-baik aja pas saya pulang dari Bali. Jadi lika-liku juga ya di tahun 2021 ini. Semoga ya. Banget, apalagi dia tinggal papa doang ya. Ya salah satu saya menjadi seperti Arak sekarang juga pasti mau banggain orang tua. Makanya pengen banget di umur panjang, doain. Amin. Lagi saat momen-momen lucu di hari ketiga juga kan, papa suka kalau foto suka iseng. Kalau foto dia suka iseng, benar. Dia nggak mau kelihatan kita kayak mikirin. Memang papa begitu orangnya. Dia nggak pernah mau orang kasihan sama dia. Resolusi 2020 resolusinya ya sehat aja lah. Ngomong dong. Terlalu banyak sih kalau misalkan mau dicapai, sehat aja. Sehat paling penting. Tadi mungkin kan barangkali saya mendengar itu bahwa kakak jadi presiden Satria Muda Pertamina, mungkin ada strategi nggak yang ingin dikembangkan situ agar memajukan banget ya sudah agak hilang sih basket, karena saya penggemar basket dari dulu ya. Saya ngikutin di Indonesia jujur pas Kupat Tamat itu udah lama sebelum IPL tapi ya. Ada masalah apa, kenapa juga saya nggak di bola. Ada pertanyaan juga kenapa, apakah saya masuk itu gara-gara supaya branding, image. Saya bilang kayaknya saya jauh deh dan kayak begitu. Setiap ada masalah aja, walaupun itu merupakan panggung buat saya ketika saya tahu itu benar ya, tapi saya nggak pernah gunain panggung itu. Saya diem aja kalau orang gimana ke saya ini, walau itu ada panggung yang sangat besar buat saya untuk masuk ke ranahnya branding lah diri sendiri. Tapi saya nggak pernah, makanya pas dibilang branding atau image, saya kalau mau brandingin atau image saya pilih bola, saya bilang lebih jelas. Saya ditawarin sama klub bola banyak banget, tapi saya nggak pernah mau karena tujuan saya kalau semuanya gara-gara branding atau nggak gara-gara uang, ngapain? Kita juga hidup nggak lama. Saya mau yang buat saya senang, passionnya juga ada. Akhirnya saya memilih basket yang kebetulan yang menawarkan saya itu adalah Satria Muda. Itu klub yang bagus banget, juara kemarin. Saya juga bingung kok bisa milih saya, yang di belakangnya juga orang-orang hebat semua. Ya akhirnya udah saya tanya kenapa, dijawab sama dia, dan saya bilang kalau untuk Satria Muda insya Allah ya mudah-mudahan juara karena udah hebat banget. Saya ada visi yang lebih besar kan. Gimana caranya basket itu seperti dulu, itu kan lebih baik. Makanya sekarang saya membuat liga mahasiswa ke mahasiswa seluruh Indonesia.
seperti digaungin lagi basket itu ada loh di Indonesia. Jadi bukan kepentingan IBL, bukan kepentingan Satria Muda, tapi lebih ke arah visi besarnya. Nanti setelah itu SMA kita iniin. Jadi memang sekarang tuh memang hilang sih basket, nggak ada. Dulu tuh ada di TV, sekarang nggak ada. Jadi memang kalau emang kita suka sama bidangnya tuh kita ngelakuin semuanya juga, mau kita keluar uang pakai duit sendiri juga nggak ada masalah. Yang penting ya tercapai. Tapi kalau saya ikut-ikutan di bola, saya nggak tahu mainan bola gimana, saya cuman ikut-ikut orang, ya orang juga saya nggak tahu tujuannya apa di situ. Tapi kalau saya harus selalu ada tujuannya setiap apa yang saya mau. Jadi ada satu hal yang beda ya ketika lu ambil Beda banget. bidang itu. Ya sekarang kalau misalkan kita nggak bicara soal uang aja, saya sekarang dengan rencanakan suatu hal yang besar yang tidak mendatangkan saya uang. Ke sana ya, saya nggak bisa bilang apa yang saya rencanain, cuman saya selalu bilang saya nggak pakai uang manajemen ya, saya pakai uang saya. Jadi jangan kira saya punya ide begini supaya ngeruk uang manajemen. Kredinya berapa? Enggak, saya nggak minta. Boleh saya ngarahin lah. Tapi artinya lu selalu punya feeling ketika lu melakukan satu hal itu, wah ini gue bisa nih. Iyalah, harus yang kita suka sih. Semua bidang saya sekarang yang saya lakuin itu semua yang saya suka, dari restoran, dari digital, dari sekarang basket, sekarang ke keranjang. Jadi semua bidang yang saya suka, dari marketing, dari basket, saya untuk pecinta basket. Jadi memang semuanya related banget. Nah, semua berhubungan dengan uang ya. Dibilang uang dari bilang kan nggak semua. Jadi akhirnya lu juga ada kepikiran nggak pengen buat yayasan Tiger Wong? Yayasan udah buat. Udah. Oh iya, nanti kalian datang ya, saya tanggal 9-10 itu buat rumah makan gratis. Oh. Jadi saya bikin di dekat sini. Jadi saya tergerak dari rumah makan gratis sih. Nanti namanya itu rumah makan silakan makan gratis. Iya, bukanya jam 12 siang sama jam 5 sore dekat sini. Jadi itu cita-cita saya. Saya terkadang kalau udah digerakin sama orang itu lihat gitu ya, aduh orang begini aja kok bisa buat ya. Saya bilang kenapa kita yang lagi ada rezeki nggak bisa. Dan setiap orang makan itu terkadang insya Allah ya, apa yang dilakuin dia pas hari itu pahalanya buat kita. Ya kita harus tahu gitu-gitunya. Kalau misalkan kita nggak tahu manfaatnya, kita ngapain ngelakuin itu. Targetnya untuk siapa nih Mas? Biasanya kan ada targetnya tuh gitu untuk makan gratis itu. Jadi makanan gratis setelah saya kan mau melakukan sesuatu apapun itu analisa ya, seperti keranjang juga kita analisa dia sampai mana, saya ke tempatnya dulu. Nah kalau sini saya analisanya bagaimana saya tahunya. Akhirnya nanti dilihat tuh yang reguler yang datang ke situ siapa aja, dan akhirnya kita tanya pekerjaannya apa. Dan kebanyakan tuh kalau gitu ojol, ojol, terus habis itu orang-orang yang mungkin kerja warung di sana. Jadi setiap hari itu pertama kita mau sediain sekitar 250 ya, tapi kesananya tuh nggak tahu nih sebanyak apa, segede apa nanti itunya. Cuman insya Allah sih saya pengen banget. Saya tergerak dari orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang hebat itu yang bikin saya tuh kebuka mata. Dia aja bisa, kenapa gue? Akan terjun langsung apa menyediakan orang-orang pekerja lain? Pas bekerja nggak mungkin langsung, pasti bekerja nggak mungkin langsung. Tapi saya awalnya tapi saya delegasiin